Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah teman-teman, saya punya satu pertanyaan nih. Kira-kira tepung apa ya yang bisa menghilangkan rasa homesick? Tentu saja tepung singkong yang dipakai bikin papeda. Haha! Dapat tepung singkong di Amerika itu tidak susah, bisa dapat di supermarket mana saja termasuk Asian Market. Karena hari ini ingin makan papeda, maka saya putuskan untuk pergi beli tepung singkong dan ikan di Asian Market. Mau tahu cara bikin papeda dan ikan apa yang kita suka makan di Amerika? Ayo simak, ikuti terus ya teman-teman. Ini dia nih tepung tapiokanya. Kalau tepung sagu memang tidak ada di sini. Teneneng! Ada yang tahu ini barang apa? Ini adalah bete yang sudah dikuliti. Kita tinggal masak dan makan. Yuhu! Nah, sekarang kita menuju ke freezer ikan. Kita mau ambil ikan golden pompano. Nah, pada saat dibeli, ikan golden pompano ini masih di dalam keadaan beku total. Sebelum dimasak, ikan ini saya biarkan di luar kulkas selama beberapa jam sampai betul-betul mencair, kemudian dibersihkan. Nah, ikan ini dibekukan di titik beku kira-kira minus 18 derajat Celcius, sehingga ketika dimasak ikannya terasa seperti ikan segar, enak, dan mantap. Untuk pengalaman saya, golden pompano ini hanya bisa didapatkan di Asian Supermarket. Saya belum pernah dapat di Walmart dan supermarket lainnya. Teman-teman yang mau makan papeda, boleh nih coba makan papeda pakai ikan golden pompano. Oh iya teman-teman, nama lain ikan golden pompano adalah ikan bawal emas ya teman-teman. Terus sayur yang saya beli siang hari ini adalah Taiwan spinach atau sayur bayam Taiwan sebagai pengganti sayur kangkung yang susah sekali didapatkan di musim dingin. Haha, kalau untuk bumbunya saya pakai bumbu-bumbu yang sederhana saja ya teman-teman. Tetapi kalau untuk menumis saya akan gunakan white onion yang besar ini. Karena kalau pakai bawang merah yang kecil-kecil itu kadang-kadang rasanya agak pahit, kurang tahu kenapa. Selanjutnya bete keladi ini juga akan saya olah. Nah, ini nih ikan bawal emasnya. Bagaimana dagingnya? Mantap kan teman-teman? Terlihat segar kan? Coba lihat matanya. Mantap. Dan saya jamin ikannya enak sekali. Apalagi yang masak saya. Kalau saya yang masak, semuanya di lidah saya enak. Yang teman-teman saya bilang tidak enak pun di lidah saya tetap terasa enak. Tidak tahu kenapa. Nah, ada beberapa jenis tepung tapioka yang saya temukan dan semuanya saya sudah coba dan berhasil dengan baik. Asalkan cara bikinnya kalau teman-teman mau, boleh ikuti cara bikin saya ya. Oke, silakan mencoba. Nah, porsi yang saya bikin ini adalah porsi makan untuk satu orang ya teman-teman. Yang saya gunakan adalah 1 cup tepung tapioka. Saya campurkan dengan 3 cup air biasa. Kalau teman-teman mau bikin banyak, silahkan jumlahnya disesuaikan saja ya.
Kenapa saya suka bikin papeda dengan cara seperti ini? Karena hasilnya yang jadi itu lebih mirip ke papeda asli. Terus rasanya juga enak. Tidak tahu apakah lidah saya yang sudah pasrah dengan keadaan atau memang rasanya betul-betul enak. Kalau teman-teman yang suka makan papeda pernah coba bikin papeda dengan tepung kentang? Nah, saya juga pernah coba, tetapi kalau untuk rasa, saya lebih memilih makan papeda dari tepung singkong. Nah, itu sebabnya saya kalau mau bikin papeda, belinya pasti beli tepung singkong. Nah, ngomong-ngomong soal makan papeda nih teman-teman, saya sudah makan papeda sejak masih bayi, karena itu adalah kebiasaan orang-orang dari suku kami. Di usia, eee, paling di usia paling kecil kami sudah terbiasa dikasih makan papeda. Mungkin karena itu ya, kalau kemana-mana makan papeda itu selalu terngiang-ngiang. Papeda itu seperti makanan wajib, wajib lapor. Nah, ini kalau diaduk-aduk, semakin lama dia akan semakin mengental. Nah, ini sudah mulai jadi ya teman-teman. Terus diaduk ya, jangan sampai lengah. Nah, kalau teman-teman lihat teksturnya sudah mengental, sudah mengeras, tetapi masih putih-putih tuh. Nah, saya biasanya tambahkan air sedikit demi sedikit sampai papedanya jadi papeda bening. Nah, biasanya untuk menghindari menambahkan air di tahap ini, biasanya, triknya adalah kita paskan campuran air dan tepungnya di awal. Nah, tadi kan saya takarkan airnya, tetapi, saya, kasihnya tadi 3 cup. Mungkin kalau saya kasih lebih sedikit, bisa pas. Tetapi, biasanya ini yang saya lakukan kalau misalkan, papedanya masih putih dan kental, saya tambahkan air saja biar, jadinya lebih lebih mantap lagi. Untuk gumpalan-gumpalan putih yang masih mengental, pastikan teman-teman tekan menggunakan, spatulanya biar semuanya tercampur merata. Mamãe kita mau makan papeda sedikit saya tapi kita kerja bakti sampai.
Hai. Satu hal lagi, teman-teman pastikan apinya tidak terlalu besar ya kalau papedanya sudah mulai matang. Takutnya dia terlalu mengeras nanti di pancinya. Yuhu, sejadi, papeda sejadi. Sebenarnya proses pembuatan papeda ini sangat cepat. Tetapi di video ini saya lihatnya kok agak lama ya. Mungkin karena apinya yang saya bikin pelan, karena harus urus kamera dan juga harus urus ikan dan keladi yang sedang dimasak. Anyway guys, there you have it. I think we have completed the process, and this is just the texture that we wanted to achieve. Nah, berikutnya kita akan bikin keladi bete tumbuk nih. Nah, keladinya sudah saya kukus, kemudian akan saya hancur-hancurkan di dalam wadah. Keladinya ini saya tidak pakai santan, kadang-kadang saya pakai santan juga, santannya tapi santan kaleng. Tapi hari ini saya putuskan untuk menggunakan kelapa parut, tapi kelapanya kelapa parut yang dari toko, kelapa parut yang sudah dikeringkan. Nah, saya pakainya mentega sama brown sugar dan sedikit garam, kemudian coconut flakes. Teman-teman boleh pakai gula ya untuk pemanisnya. Saya memang tidak suka gula putih, selalu makannya brown sugar. Seperti yang teman-teman tahu, di Amerika kan tidak tumbuh pohon kelapa. Jadi kalau kita mau masak yang bahan-bahannya perlu kelapa, ya kita tinggal beli jadi dari toko. Santannya santan kaleng, dan kelapanya juga kelapa seperti ini, kelapa parut yang sudah dikeringkan. Biasanya saya bikin keladi tumbuk kayak begini kalau pakai santan, saya tidak pakai mentega. Ini kebetulan karena pakai kelapa kering. Jadi begitu teman-teman, kalau untuk cara masak ikan dan sayur teman-teman sudah tahu caranya. Oke deh, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.